Balik lagi bareng gue Rizal. Kali ini cerita film akan menceritakan alur film berjudul Yuva Ratna. Sebuah universitas bernama RK terancam akan ditutup. Ulah ini disebabkan oleh geng Anthony yang tidak menginginkan RK University itu maju. Datanglah Arjun, seorang agen rahasia yang akan membongkar ancaman dari Anthony. Sebelum masuk ke ceritanya, mimin sapa dulu nih yang hadir kemarin. Ada Rere _official 23, Nielel, Rifki Abdillah 5905, Ria Maulana KZ 6XJ, dan F412FI. Bagi yang ingin disapa selanjutnya, silahkan komen di bawah ya. Inilah Arjun, agen rahasia yang menyamar menjadi mahasiswa pemula. Cerita bermula di sebuah universitas yang bernama RK University. Seorang gadis bernama Samira baru saja selesai mengikuti sebuah ujian masuk ke universitas itu. Ternyata dia gagal dan si Samira akhirnya memutuskan untuk gantung diri. Samira dikenal sebagai gadis yang cerdas dan berprestasi. Rektor RK University yang bernama Gurudev Deshmukh merasa sangat terpukul dengan kematian Samira. Sementara di tempat lain, ketua grup RNC yang bernama Anthony Joseph sedang mengadakan pesta penyambutan mahasiswa baru. RNC adalah salah satu universitas swasta yang cukup sukses di India. Scene berpindah ke kantor KCST. Di sana terlihat orang-orang lagi pada demo. Mereka mendesak pihak KCST untuk melakukan evaluasi terhadap sistem seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri yang dianggap menjadi salah satu penyebab kematian Samira. Gurudev juga ikut aksi itu. Setelah berdemo, Gurudev akhirnya menemui Menteri Pendidikan dan meminta bantuan Menteri Pendidikan untuk mengusut kasus kematian Samira. Pak Menteri mau membantu Gurudev, tapi dengan syarat Gurudev harus mengumpulkan petisi dari mahasiswa yang ada di seluruh negara bagian. Gurudev menyetujui syarat itu. Ia langsung siap-siap mengumpulkan petisi. Selama melakukan upaya itu, RK University diserahkan kepada wakil rektor yang bernama Jaival. Scene berpindah ke Mangalore. Anthony nampak sedang menelepon seseorang. Dia mendesak agar kampusnya tidak ikut-ikutan menandatangani petisi yang dibuat oleh Gurudev. Ia langsung membubarkan para mahasiswa yang sedang mengantri untuk menandatangani petisi itu. Para mahasiswa mendapat intimidasi dari gerombolan preman anak buah Anthony. Tapi para preman itu tiba-tiba dihajar oleh orang misterius. Para preman itu langsung lapor ke bosnya yang sudah menunggu di wilayah pelabuhan. Mendapat laporan dari anak buahnya, si bos preman itu akhirnya menyuruh semua anak buahnya untuk mendatangi orang misterius itu dan langsung menyerangnya. Pria misterius itu adalah Arjun. Ia adalah seorang profesor di sebuah kampus. Dia ingin ikut terlibat dalam pengusutan kasus di RK University. Tetapi pihak kampus melarang Arjun untuk ikut campur. Dan Arjun pun memilih pergi dari kampus itu. Di tempat lain, Anthony sedang membriefing orang-orang suruhannya yang akan diperintahkan untuk menyusup ke RK University. Mereka disuruh untuk mengganggu dan mempengaruhi mahasiswa agar malas kuliah. Sementara itu, Gurudev terus berjuang melobi kampus lain agar ikut menandatangani petisi yang dibuatnya. Tetapi ia mendapatkan penolakan. Akhirnya, ia memutuskan untuk menghubungi salah satu mahasiswanya yang bernama Samarat, yang menjabat sebagai DC di negara bagian Bangalore. Di tempat yang lain, seseorang dihubungi oleh Anthony. Dia mengatakan kalau salah satu anak buahnya sudah masuk ke dalam RK University. Dan di hari itu juga, Arjun akhirnya masuk ke RK University. Di sana, dia melihat para pegawai sedang berlatih drama untuk mempersiapkan perayaan ulang tahun RK University yang ke-50. Arjun masuk ke RK University sebagai mahasiswa semester 7. Ia akhirnya dibawa berkeliling kampus dan melihat kondisi mahasiswa di kampus itu yang sangat amburadul.
banyak mahasiswa yang membolos dan gak mau ikut perkuliahan. Dan di perpustakaan, Arjun akhirnya bertemu dengan Govin yang langsung mengacungkan jempol kepadanya. Arjun lalu melihat para mahasiswa kedokteran yang sedang menari untuk persiapan perayaan hari ulang tahun kampusnya. Arjun kelepek-kelepek sama seorang dosen kedokteran yang ikut berlatih menari di sana. Di asrama para mahasiswa, ritual penyambutan mahasiswa baru sedang berlangsung. Seperti biasa, para senior yang ternyata penyusup itu memperlakukan para juniornya dengan semena-mena. Mereka bermaksud mempelonco si Arjun, tetapi Arjun mengatakan kalau dia adalah salah satu orang suruhan dari Anthony, dan para senior abal-abal itu langsung pada ngemper. Di keesokan harinya, orang-orang suruhan Anthony bagi-bagi duit ke para mahasiswa di RK University dengan syarat mereka harus bolos kuliah. Mereka bahkan menyetop si Arjun dan melarang si Arjun masuk ke dalam kelas, tetapi Arjun menolak duit dari mereka dan memutuskan untuk tetap masuk ke dalam kelas. Ternyata di dalam kelas itu cuma berisi beberapa mahasiswa dan si dosen menolak untuk mengajar. Arjun langsung pergi ke ruangan rektor dan protes soal dosennya yang tidak mau mengajar. Tetapi ternyata sang rektor sedang rapat membahas perayaan hari ulang tahun kampusnya. Protes Arjun tidak ditanggapi dengan serius oleh para rektor. Arjun akhirnya memutuskan untuk meninggalkan ruangan itu. Di jalan, si dosen cantik menghentikan Arjun. Dia bermaksud mengajak Arjun kenalan, tetapi Arjun malah berpikir kalau dia itu adalah mahasiswi kedokteran. Arjun langsung cabut waktu si dosen cantik ini bertanya mengenai nomor handphonenya. Di jalan, Arjun bertabrakan dengan seseorang. Orang itu langsung kabur begitu tahu yang ditabraknya adalah Arjun. Arjun juga tidak tinggal diam, dia mengejar orang itu sampai ke asrama mahasiswa. Orang itu ternyata mengenal siapa Arjun sebenarnya, dan ternyata Arjun ini adalah agen yang punya misi khusus. Di tempat yang lain, Guru Dev masih terus mencari dukungan untuk mengungkap kasus Samira. Walaupun banyak pihak menolak, tapi dia tidak pernah menyerah. Dia terus memperjuangkan keadilan untuk kasus Samira, dan akhirnya perjuangannya pun berbuah manis. Semakin banyak orang yang ikut mencari keadilan untuk Samira. Scene berpindah ke RK University. Arjun kembali menemui dosen cantik itu. Tetapi saat mereka asik mengobrol, tiba-tiba seorang laki-laki berusaha melecehkan si dosen cantik itu. Arjun pun langsung sigap meringkus laki-laki itu dan membawanya ke klinik. Ternyata orang ini adalah salah satu suruhan Anthony. Di luar klinik, orang-orang suruhan Anthony yang lain sudah bersiap untuk balas dendam kepada Arjun, tetapi salah satu dari mereka melarang karena Arjun bukan urusan mereka. Tak lama setelah itu, beberapa mahasiswa terlibat kasus penyalahgunaan narkoboy. Mereka pun dirawat di pusat rehabilitasi kampus. Arjun juga membantu merawat mereka semua. Hari Valentine pun tiba. Para mahasiswa banyak mengungkapkan perasaannya ke perempuan yang mereka taksir, tetapi anak buah Anthony mengintimidasi mereka. Si dosen cantik akhirnya nabok salah satu dari mereka. Ternyata mereka malah berbalik mengejar si dosen itu. Untung saja Arjun gercep datang ke sana, dan seperti biasa Arjun berhasil mengejar mereka semua. Mengetahui anak buahnya dihajar oleh Arjun, Anthony langsung menyuruh orang baru buat meringkus si Arjun dan membawanya ke markas. Tapi justru Arjunlah yang mengajar mereka dan datang sendiri ke markas Anthony. Scene berpindah ke perpustakaan kampus. Govin menemukan narkoboy terselip di buku-buku yang ada di perpustakaan. Sementara di tempat rehabilitasi, para mahasiswa sedang mengamuk. Petugas di sana mengatakan kalau mereka semua telah mendapatkan suntikan narkoboy entah oleh siapa. Arjun meninggalkan ruangan rehabilitasi dengan buru-buru. Si dosen itu berusaha mengejarnya. Di luar, seorang inspektur polisi baru saja sampai di RK University. Dia hampir saja berpapasan dengan Arjun. Untungnya,
Arjun bisa cepat-cepat bersembunyi. Si dosen cantik itu melihat Arjun bersembunyi dari inspektur polisi. Dia mulai curiga, dan kecurigaannya semakin bertambah saat melihat Arjun menyelipkan obat-obatan aneh di buku-buku yang ada di perpustakaan kampus bersama Govin. Si dosen cantik itu akhirnya menginterogasi Arjun. Arjun akhirnya mengatakan kalau dia berada di kampus ini untuk sebuah misi. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba anak buah Anthony yang lain mendatanginya dan menyuruh Arjun untuk segera pergi karena Anthony sudah menunggunya. Tak lama kemudian, Arjun sampai di sebuah landasan pacu pesawat. Ternyata di sana sudah ada Pak Jaipal alias Wakil Rektor RK University. Menteri Pendidikan akhirnya sampai ke tempat itu menggunakan helikopter. Ternyata pertemuan rahasia itu membahas rencana untuk menghalangi Gurudev yang sudah sukses mengumpulkan petisi untuk datang ke pengadilan. Dan ternyata lagi merekalah pihak yang menyebabkan berbagai masalah di RK University. Di keesokan harinya, Gurudev yang ditemani asistennya berangkat ke pengadilan dengan mengendarai mobil. Sementara itu Arjun dan orang-orang suruhan Anthony yang lain membuntutinya dengan menggunakan motor. Sesudah dekat dengan mobil yang dikendarai Gurudev, Arjun justru berbalik menyerang orang-orang suruhan Anthony. Gurudev akhirnya sampai di pengadilan dengan selamat dan pengadilan telah memutuskan untuk melakukan penyelidikan atas kasus itu. Keesokan harinya, orang-orang suruhan Anthony yang merasa dikhianati langsung mencari Arjun di RK University. Mereka akhirnya gulat lagi dan seperti biasa, Arjunlah yang menang. Akhirnya identitas Arjun pun terungkap. Ternyata Arjun dulunya adalah mahasiswa di RK University yang bernama Yuvaraj. Ia dikenal sebagai mahasiswa yang berprestasi di bidang olahraga. Dan ternyata inspektur polisi itu bernama Azad. Ia mempunyai sifat yang temperamen. Ia membuat Yuvaraj kena banyak masalah. Sampai akhirnya dia dikeluarkan karena mengajar salah satu dosen di RK University. Gurudev akhirnya memanggil Yuvaraj untuk diinterogasi. Raj mengatakan kalau dia memang datang ke RK untuk sebuah misi. Dia juga ngasih tahu kalau RK menjadi sasaran RNC dan perguruan tinggi swasta yang lainnya yang telah bersekongkol untuk menghancurkan universitas negeri. Yuvaraj juga menjelaskan semua siasat RNC mulai dari menyusupkan mahasiswa palsu sampai membuat keributan dan diam-diam memasok narkoba untuk para mahasiswa. Mereka bersekongkol dengan Menteri Pendidikan dan Jaipal, si wakil rektor. Gurudev langsung mengusir Jaipal hari itu juga. Govin juga akhirnya memberitahu kalau perbuatan Raj mengajar salah satu dosen di RK dulu karena dosen itu telah melecehkan salah satu mahasiswi di RK. Tetapi Raj menyuruh Govin untuk tidak memberitahu Gurudev. Govin ngasih tahu kalau Raj sebenarnya adalah seorang profesor muda dari salah satu kampus terbaik di India. Bukan cuma itu, Raj juga ternyata pemimpin pasukan anti narkoba. Gurudev kemudian menemui Raj untuk meminta maaf. Ia meminta Raj untuk mengajar di RK University. Sementara itu, di tempat yang lain, Menteri Pendidikan lagi marah-marah ke Anthony karena sudah teledor membiarkan Raj masuk ke komplotan mereka. Saat itulah Gurudev datang dan langsung mengintimidasi mereka semua. Keesokan harinya, Raj mulai mengajar di RK University sebagai dosen, dan di hari pertamanya dia langsung ngecengin si dosen cantik dan mulai beraksi meringkus para mahasiswa abal-abal suruhan Anthony CS. Anthony dan kroni-kroninya ternyata belum menyerah. Mereka kembali bikin onar dengan menyebarkan berita kalau Gurudev lah yang bertanggung jawab atas kematian Samira. Hal itu membuat orang-orang berdemo ke RK University dan menuntut Gurudev untuk segera ditangkap. Polisi akhirnya mengamankan Gurudev. Kegiatan perkuliahan di RK juga lumpuh total. Semua mahasiswa disuruh keluar dari kampus itu. Samaraj dan yang lainnya berusaha membebaskan Gurudev. Gurudev akhirnya pergi ke Dewan Akreditasi untuk meminta RK University kembali dibuka. Anthony kemudian menghubungi Raj dan mengatakan
kalau dia tidak akan membiarkan RK University kembali dibuka. Anthony mengancam akan menyiksa seluruh mahasiswa kalau Raj tidak mau datang untuk menyerah kepadanya. Raj akhirnya mendatangi Anthony yang lagi nge-gym, dan bisa kalian tebak, baku hantam pun terjadilah. Permintaan Gurudev akhirnya disetujui Dewan Akreditasi. Kampus RK kembali dibuka dan para mahasiswa mulai kuliah lagi. Tetapi masalah baru muncul. Seorang petugas investigasi yang ditunjuk Dewan datang ke kampus RK. Dia memperingatkan pihak RK University untuk membenahi banyak hal, mulai dari infrastruktur sampai prestasi akademik dan olahraga. Kalau pihak RK tidak memenuhi itu semua, kampus RK terancam akan ditutup lagi. Petugas itu mulai berkeliling kampus. Di sana, dia menemukan banyak sekali pelanggaran. Dia mengancam akan menutup kampus RK secepatnya. Ternyata, petugas ini sudah bersekongkol dengan Anthony CS. Tetapi Raj tidak tinggal diam. Dia mulai membenahi kampus RK. Dia memburu para mahasiswa yang bolos kuliahnya. Sejak saat itu, Raj terkenal dengan dosen yang nyentrik, yang melaksanakan kuliah di mana saja, mulai dari kantin, taman, sampai depan bioskop. Karena ulah Raj, para mahasiswa akhirnya tersadar dan mulai rajin masuk kuliah. Para dosen yang lain sampai kaget karena kelas-kelas mereka yang biasanya kosong mulai terisi dengan mahasiswa, dan Raj menjadi dosen kesayangan para mahasiswa. Anthony CS lagi-lagi berulah. Mereka mendesak petugas investigasi untuk mengadakan turnamen olahraga antar kampus. Gurudev yang mengetahui hal itu langsung mendesak Raj untuk mempersiapkan tim terbaik untuk mengalahkan mereka di turnamen itu. Di RK University, 2 orang staf diam-diam mengirim surat kepada orang tua mahasiswa. Surat itu berisi bahwa para mahasiswa terganggu kuliah akibat dipaksa ikut turnamen olahraga oleh Raj. Para orang tua itu akhirnya melabak Raj, dan dengan santainya Raj malah menantang para orang tua untuk ikut kuliah. Turnamen pun akhirnya digelar. Banyak mahasiswa di RK University berhasil meraih kemenangan, tetapi Anthony CS kembali berulah. Mereka memasukkan narkoboy ke minuman para atlet dari RK University dan membuat RK University akhirnya didiskualifikasi. Raj berpikir keras bagaimana bisa ada narkoboy masuk ke dalam minuman para atlet, dan akhirnya dia menemukan kalau itu semua adalah ulah dari Samar. Ternyata Samar sudah bekerja sama dengan Anthony. Ia melakukan itu demi bisa naik pangkat. Gurudev yang mengetahui hal itu sangat kecewa kepada Samar. Samar kemudian bergabung dengan Anthony CS. Mereka sedang menyusun rencana untuk membuat keributan di RK University yang sebentar lagi akan mengadakan ujian akhir. Tetapi Raj tidak tinggal diam. Dia mempersiapkan segala sesuatu untuk mengantisipasi perbuatan Anthony CS. Sementara itu, di tempat yang lain, inspektur polisi sedang meringkus Menteri Pendidikan. Pak Menteri sempat mengancam inspektur karena telah menangkapnya tanpa bukti. Tetapi inspektur segera membuka mobil tahanan yang di dalamnya sudah ada Samarat. Ternyata Samarat merasa bersalah telah mengkhianati RK University dan akhirnya memutuskan untuk membantu mengungkap dalang di balik kekacauan di balik RK University. Hari pengumuman hasil inspeksi pun tiba. Semua orang sudah menunggu di RK University yang diguyur dengan hujan deras. Govin yang pertama kali memberitahu Raj kalau RK berhasil 100%. Mereka merayakan kemenangannya dan film ditutup dengan adegan foto Raj akhirnya diletakkan di tembok penghargaan dan film pun berakhir.